ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin jamaah musalla Ridwan rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan keberkahannya. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum berkaitan dengan ibadah puasa. Mengingat sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan, bulan spesial di mana Allah Ta'ala menambah spesialnya dengan ibadah agung, yaitu ibadah puasa. Jadi termasuk bagian atau perkara yang penting kita murojaah, kita mengulang lagi ilmu-ilmu berkaitan dengan ibadah puasa tersebut, agar kita beribadah sesuai atau berada di atas ilmu sehingga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas berkaitan dengan puasa ini, yaitu pengertiannya, puasa di bulan Ramadan, tentang orang yang tidak berpuasa, kemudian pembagiannya, dan bagaimana penetapan bulan Ramadan tersebut. Nah, pembahasan berikutnya adalah tentang udzur-udzur ya, yang membolehkan tidak berpuasa pada siang hari di bulan Ramadan. Telah dijelaskan bahwasanya puasa Ramadan itu wajib bagi seorang muslim, ya, bagi seorang muslim yang mukallaf, yang sudah balik dan berakal. Berarti kalau di siang hari di bulan Ramadan ada muslim mukallaf nggak puasa, dia berdosa. Tetapi ada beberapa keadaan yang merupakan uzur, alasan yang dengannya dibolehkan orang tersebut tidak berpuasa meskipun di bulan Ramadan dengan konsekuensinya. Disebutkan di sini yang pertama al-maradu wal kibaru. Yang pertama adalah di antara uzur yang membolehkan tidak berpuasa adalah sakit dan al-kibar, usia yang sudah tua. Fayajuzu lil marid alladhi yurja bar'uhul fitru. Boleh bagi orang yang sakit itu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Fa idza bari'a, dan apabila sudah sembuh, wajib alaihi qada'ul ayyam allati aftaraha. Wajib bagi dia mengqadha, yaitu beberapa hari yang dia tidak berpuasa. Jadi uzur yang pertama yang membuat kita boleh tidak berpuasa di hari tersebut, di siang hari bulan Ramadan, yaitu apabila kita sakit. Tapi apabila kita tidak berpuasa karena sakit, kita harus mengqadhanya, menggantinya di hari yang lain, di bulan lain di selain Ramadan bila kita sudah sembuh. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 184. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, maka gantilah sesuai dengan bilangan di hari-hari yang lain. Ini dalil
Pertama, bolehnya orang nggak berpuasa di bulan Ramadan karena yaitu sakit. Dan konsekuensinya adalah qadha di bulan yang lainnya bila sudah sembuh. Lalu beliau jelaskan di sini, wal maradul ladzi yurakhas ma'ahu fil fitri, adapun sakit yang bisa menjadi rukhsah bolehnya tidak berpuasa, tidak semua sakit kata beliau. Wal maradul ladzi yashukku 'alal maridi siyami sababihi, yaitu sakit yang menyulitkan dia bila berpuasa. Jadi sakit yang ada hubungannya dengan puasa itu yang menjadi uzur. Tapi sakit bila tidak ada hubungannya dengan puasa, maka ini bukan uzur. Artinya tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Jadi sakit yang ada hubungannya dengan puasa. Misalkan orang sakit luka di tangannya, gitu kan. Ini kan sakit. Nah, maka kita bilang bukan uzur, gitu kan. Sakit itu bukan uzur, sakit luka di tangan bukan uzur untuk tidak puasa, kan nggak ada hubungannya antara luka dengan meskipun luka, meskipun benar-benar sakit. Tapi ada sakit ringan, seperti misalkan mah, gitu kan. Sebagai mah yang biasa itu juga kadang-kadang berpengaruh, sulit untuk berpuasa. Maka ketika sudah menyulitkan untuk berpuasa, susah untuk berpuasa dengan sakit tersebut, maka itu juga itu merupakan uzur, bolehnya tidak berpuasa. Tapi kalau sudah sembuh harus mengqadha, mengganti puasa tersebut di bulan yang lain. Adapun orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, tadi kan bilang kalau sudah sembuh wajib qadha. Tapi bagaimana dengan orang sakit sudah nggak ada harapan untuk sembuh? Awil ajiz anisyam ajizan mustamiran kal kabir. Seperti orang yang tidak berpuasa karena memang sudah nggak mampu puasa, seperti orang yang sudah tua. Jadi ada orang yang tidak mampu berpuasa karena memang nggak kuat karena sudah tua. Nah, kan nggak mungkin dia membayar hutang puasa dengan puasa. Tadi orang yang sakit nggak sembuh-sembuh juga kan nggak mungkin dia bayar puasa dengan puasa. Karena dia tidak puasa kan karena sakit, tapi sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah bagaimana? Fa innahu yuftir, kata beliau, mereka juga boleh tidak berpuasa. Wala yajib alaihil qadha, dan tidak ada kewajiban mengqadha, yaitu membayar puasa dengan puasa. Wa innama talzamu fidyatun, tetapi yang wajib bagi dia adalah membayar fidyah, membayar fidyah. Jadi ini diantara kemudahan dalam Islam. Ketika memang sudah tidak bisa membayar hutang puasa dengan puasa, yang namanya hutang puasa kan harus dibayar puasa, hutangnya puasa, harus dibayar puasa. Tapi ketika dalam satu keadaan orang nggak mampu membayar puasa dengan puasa, maka ada solusinya adalah membayar fidyah. Apa itu fidyah? Bi an yut'im an kulli yawmin miskinan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, it'amu fidyatun ta'amu miskin, yaitu bayar fidyah memberi makan satu orang miskin. Makanya beliau katakan di sini, fidyah yaitu memberi makan satu miskin untuk setiap harinya. Jadi fidyah itu memberikan makan untuk setiap hari ditinggalkan satu porsi. Diberikan kepada siapa? Kepada orang miskin. Lianna Allah, kemudian kata beliau, hal ini harus kita harus hati-hati dalam masalah ini, gitu kan? Karena yang saya lihat banyak saya jumpai itu orang yang bayar fidyah itu disamakan dengan orang bayar akikoh. Nah, membagikan fidyah disamakan dengan membagi akikoh, dipukul rata tandanya semua. Ini keliru. Karena kalau akikoh itu boleh, memang akikoh itu bisa dijadikan sedekah, bisa juga dijadikan sebagai hadiah, boleh.
hanya yang namanya hadiah, maka boleh kepada siapa saja, kepada teman, meskipun dia berkecukupan, kepada atasan kita juga boleh. Itu akikoh bisa dibuat hadiah. Tapi fidyah tidak. Fidyah itu to'amu miskin, harus miskin. Nah, makanya diperhatikan, harus dipilih benar-benar dia orang miskin, yaitu orang yang pemasukannya atau pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Itu orang miskin, tidak cukup gitu masukannya, itu orang miskin. Nah, harus seperti itu, tidak boleh disamakan. Nah, ini ya, saya lihat sendiri soalnya, dan ada juga orang ngalamin itu keluarga saya sendiri, maka saya nasihatkan fidyah itu untuk orang miskin, hati-hati. Tapi nggak enak katanya, masa kita bagi-bagi, maksudnya dia kan kalau saya sebulan kan misalkan 30 hari, bahkan kan 30 kotak nanti masuk sekali dibagi bagian tangga gitu kan nggak enak ya kan, tetangga situ kasih, tetangga yang dekat dilewati, kan nggak enak katanya. Oh gitu, kalau begitu buat yang lebih ya, buat lebih banyak daripada itu. Yang pasti yang 30 kotak harus kena orang miskin. Adapun tangga-tangga yang dekat kasih ya, sifatnya hadiah. Ada kok sedekah itu kepada orang miskin. Nah gitu. Yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, wa amma syaikhul kabiru idza lam yutiq asyama. Adapun orang yang sudah tua, bila dia tidak mampu berpuasa, faqad az'ama Anasun, maka dahulu sahabat Anas bin Malik memberi makan ba'da maka buru'aman au amain an kulli yaumin miskinan. Di mana beliau sahabat Anas bin Malik ketika sudah tua, beliau memberi makan, yaitu membayar fidyah. Kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun kata beliau lakukan itu. Untuk setiap hari 1 orang miskin. 1 porsi. Berarti di sini ada isyarat. Di antara cara bayar fidyah itu boleh dilakukan setiap hari 1 orang, setiap hari 1 orang, setiap hari 1 orang. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi Sahih Kabir wal mar'ah al-kabirah. Tentang yaitu orang yang sudah tua, baik laki-laki atau perempuan. Maka sahabat Abdullah bin Abbas juga pernah mengatakan, la yastati'ani an yasuma, bila keduanya tidak mampu untuk berpuasa, fayut'ima maka nakul yaumin miskinan. Hendaknya dia memberi makan 1 miskin untuk setiap 1 hari. Jadi setiap 1 hari 1 orang miskin, gitu aja. 1 porsi maksudnya di sini. Fayut'imul ajizu an isyam ajzan la yurja zawaluhu bimaradin aw kana kabur, kata beliau. Angkul yamin miskinan nisfu sa'abur. Boleh juga kata beliau, orang yang tidak kuat berpuasa, ya, karena sudah nggak sanggup, sudah lemah dan tidak ada harapan untuk hilang lemah tersebut, apakah karena sakit yang nggak sembuh-sembuh atau karena sudah tua, kata beliau, yaitu hendaknya dia memberi makan untuk setiap hari 1 orang miskin. Nisfa so' min burrin, yaitu sebanyak setengah so'. Sebanyak setengah so', baik berupa gandum atau kurma atau beras atau yang lainnya min kutil balad, dari makan pokok negeri tersebut. Ini isyarat bahwasanya fidyah itu juga selain boleh dibayarkan makanan yang sudah siap makan, sudah matang berupa 1 porsi tadi setiap hari, boleh juga dibayar dengan makanan mentah berupa yaitu makanan pokok negeri tersebut. Berapa banyaknya? Setengah so'. Setengah so'. Tanya lagi nih, berapa ukuran setengah so'? Setengah zakat fitrah. Setengah zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu 1 so'. 1 so'. Kalau kita bayar zakat fitrahnya 2,5 kg, berarti untuk setiap hari kita bayar berapa? 1,4.
Tapi kalau zakat fitrahnya kita bayar 3 kilo, berarti untuk 1 hari 1,5. Jadi kalau kita ada kakek tidak kuat puasa dan harus bayar fidyah untuk 1 bulan, misalkan 30 hari pas tahun itu, maka bayar kalau pakai makanan mentah berapa? 45 kilogram. 45 kilogram. Jadi kalau mau bayar mentah tersebut, ya sebagaimana saya sebut, boleh mentah berarti 45 kilogram. Boleh matang, boleh makan matang untuk setiap hari 1 porsi. Berarti kalau 30 hari 30 porsi. Boleh setiap hari sekali, setiap hari sekali. Boleh sekali masak, ya sekali masak bikin yang banyak, lalu dibagikan situ. Ini keluarga miskin, berapa keluarganya? 5, kasih 5 atau kasih 10, biar cepat habis. Kadang-kadang bingung kita kasih siapa lagi nih, takut salah. Tapi mana yang lebih afdal Ustaz? Yang matang apa yang mentah? Jawab. Belum. Jawabannya lihat maslahat. Mana yang lebih maslahat? Terkadang mungkin di RT kita, lingkungan kita itu cuma ada orang miskin 1 orang jauh daripada yang lain itu kan. Ya udah, mana yang lebih bermanfaat? Matang atau mentah? Mentah semuanya, mentah sekali 45 kilo itu kasih semua. Ini lebih bermanfaat, lebih awet bagi dia. Lebih awet bagi dia. Tapi kalau banyak dan ya standar bersama-sama, ya udah, mending dapat semua. Karena biasanya kalau ada yang satu itu jauh di satu lingkungan itu sendirian, dia miskin, gak ada yang iri kan? Gak ada yang iri insya Allah. Gak ada yang mau seperti dia, gak ada. Gak apa-apa lah dikasih gitu. Nah, jadi kalau ditanya mana lebih bermanfaat, matang atau mentah, lihat maslahat. Baik. Hada, kemudian beliau katakan, hada wa in shamal maridu sahha siyamuhu wa jazahu. Tetapi bila orang tadi yang sakit tetap berpuasa, maka puasa sah. Maka puasa sah dan tidak ada qada. Artinya orang yang sakit itu memang uzur yang membolehkan tidak puasa di bulan Ramadan. Tapi seandainya tetap dia berpuasa, dipaksa untuk berpuasa, selesai puasanya sampai berbuka, maka puasanya sah. Jadi sakit itu uzur yang membolehkan tidak berpuasa saat yang puasa tetap sah, bukan pembatal puasa. Beda dengan haid atau nifas yang disebutkan. Kalau haid dan nifas memang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, di antara uzur atau alasan yang membolehkan orang itu tidak berpuasa meskipun di siang hari di bulan Ramadan, yaitu as-safar, melakukan safar, melakukan perjalanan. Fayubahu lil musafir al-fitru fi Ramadan. Boleh bagi seorang musafir itu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wa yajibu 'alil qada'u, dan wajib bagi dia mengqadanya. Liqaulihi ta'ala, ayat yang sama tadi. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, sama ayatnya. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bertanya tentang hukum puasa bagi orang yang safar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau kamu mau, yaitu berpuasalah. Tapi kalau kamu mau yang lain, maka silakan tidak berpuasa. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya pertama, safar itu adalah uzur bolehnya tidak berpuasa. Yang kedua, kalau musafir tetap berpuasa, puasanya sah. Puasanya sah. Kemudian wa kharaja ila Makkah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan menuju Makkah. Shaiman fi Ramadan. Awalnya beliau berpuasa di bulan Ramadan. Karena ini tepat bulan Ramadan dan beliau berpuasa itu awalnya. Falamma balagal kadid aftar. Ketika beliau sampai pada Al-Kadid, suatu tempat, beliau aftar, beliau membatalkan puasanya. Fa aftaran nas, maka para sahabat mengikuti beliau juga tidak
berpuasa, membatalkan puasanya. Ini juga menegaskan bolehnya seorang musafir itu tidak berpuasa. Nah, bedanya antara safar dengan sakit, kalau sakit itu dibagi dua tadi ya. Tidak semua sakit boleh tidak berpuasa. Yang tidak boleh puasa adalah sakit yang berhubungan dengan puasa. Kalau berpuasa susah, berat gara-gara sakit tersebut. Kalau nggak ada hubungannya nggak boleh tidak berpuasa, harus puasa kan gitu. Tapi kalau safar nggak, kapan kita safar udah boleh. Ya, mau safarnya itu mudah, sangat mudah. Kalau sudah safar itu boleh. Nah, itu boleh. Hanya saja kalau seandainya safarnya itu mudah, maka lebih baik. Nah, lebih afdal tetap berpuasa. Tetap berpuasa. Karena beda ya, Mak. Ya. Puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan sama qadha yang kita lakukan di selain bulan Ramadan. Beda, jangan disamakan. Qadha itu hanya menggugurkan kewajiban, tapi keutamanya pasti beda. Ya, beda ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan dengan di selain bulan Ramadan itu beda, sudah beda. Puasa beda artinya. Nah, makanya jangan disamakan. Artinya meskipun kita dalam keadaan safar, kapan kita masih bisa puasa maka berpuasa. Itu lebih utama daripada kita nanti membatalkannya kemudian melakukannya di bulan yang lainnya. Wasafarul mubihu. Kemudian beliau mengatakan di sini. Dan safar yang membolehkan lil fitri untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, wasafarul mubah, adalah safar yang hukumnya mubah. Adapun safar maksiyah, safar untuk maksiat, ya. Au safaran yuradu bihi tahalil alal fitri, atau safar yang memang diniatkan agar boleh tidak berpuasa, ya, sengaja memang nggak mau puasa, jadi ya hanu aja dia keluar, nggak puasa. Kata beliau, lam yubah lahul fitru bihada safar, maka tidak boleh, yaitu membatalkan puasanya dengan safar maksiat atau safar memang sengaja karena memang ingin tidak puasa. Jadi yang benar-benar safar itu yang membolehkan tidak berpuasa. Wa in shamal musafir sahha shaumuhu wa ajzahu. Seperti saya isyaratkan tadi, bila seorang musafir tetap berpuasa maka puasanya sah. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kami sering gitu kan, selalu atau sering, yaitu melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ib as-shaimu 'alal muftir walal muftiru 'ala shaim. Tidak ada di antara kami yang berpuasa mencela yang enggak puasa. Sebaliknya, yang enggak puasa mencela yang berpuasa, tidak ada. Sama-sama menghormati. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya dari zaman sahabat dahulu dan disaksikan oleh Nabi SAW, ketika safar itu memang safar boleh atau sebab membolehkan tidak berpuasa, tapi seandainya kita berpuasa, puasanya sah. Dan masing-masing seorang hendaknya melihat kemampuannya. Bila melihat bahwasannya puasa dalam keadaan safar enggak menyulitkan dia, artinya dia sanggup dan mampu, maka puasa afdal. Tapi bila melihat bahwasanya puasa akan menyulitkan dia dalam safarnya, maka membatalkan puasanya lebih afdal, nanti diqadha di bulan yang lain. Makanya di sini beliau mengatakan, walakin bi syartin an la yashqa alaihi shaumu bi safar, dengan syarat bahwasanya puasanya itu tidak akan menyulitkan safarnya. Puasanya tidak akan menyulitkan safarnya. Fa in syaqqa alaihi aw adarra bihi. Tetapi apabila puasa menyulitkan dia atau bahkan bisa membahayakan dia, nah, kata beliau, fal fitru fi haqqi afdal ahdan bi rukhsah. Maka tidak berpuasa bagi orang ini lebih afdal, ya, karena untuk mengambil rukhsah, ya. Karena dalam sebuah riwayat dari
yaitu yang disebutkan oleh Imam Bukhari, hadis ini sahih, bahwasanya pernah dalam satu safar ra'a fis safar rajulan, yani Rasulullah melihat seorang sahabat dalam safar shaiman qad dullila alaihi min syiddatil har. Seorang sahabat berpuasa. Dia dinaungi oleh sahabat-sahabat yang lain, yaitu karena dia kelelahan, kecapean, disebabkan diakibatkan oleh puasanya. Jadi safar sulit, safarnya panas gitu kan, dan sebagainya. Sahabatnya tetap maksa puasa gitu kan, padahal sudah disebutkan dalam riwayat lain dia pingsan, sampai pingsan dan sebagainya. Wa tajma'un nas haulahu wa tajma'an nasu haulahu. Sahabat-sahabat yang lain berkumpul untuk sahabat yang satu ini, tapi dia tetap berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda ketika itu, laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak ada kebaikan yaitu bagi musafir untuk berpuasa. Maksudnya di sini ketika puasa menyulitkan safarnya atau sampai membahayakan dia. Baik, ini yang kedua tentang safar. Yang ketiga, di antara uzur atau alasan yang membolehkan tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan adalah al-haid dan nifas. Fal mar'atu allati ataha al-haidu min nifasu tuftir fi Ramadan wujuban. Seorang perempuan yang datang haidnya dan atau kedatangan nifasnya, maka dia batalkan puasanya di bulan Ramadan. Itu wajib, kata beliau. Wajib bagi dia membatalkan puasanya. Ini untuk haid dan nifas. Untuk haid dan nifas bagi perempuan, maka tidak boleh tetap berpuasa di sini. Tidak boleh tetap berpuasa. Wajib bagi dia batalkan puasanya. Jadi tidak boleh wanita yang sedang haid dan nifas berpuasa. Bila dia tetap berpuasa dan dia tahu hukumnya dengan sengaja, bukannya pahala yang dapat, justru dosa. Tidak boleh. Wa yahrum 'alaiha as-shaumu, haram puasa bagi dia. Walau shamat, seandainya tetap berpuasa dalam keadaan haid atau nifas, lam yasihha shaumuha, puasanya tidak sah. Berdasarkan hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah wanita itu apabila sudah haid, sedang haid, dia tidak salat dan tidak berpuasa. Fadzalika nuqsanu diniha. Itulah kekurangan dalam agama bagi perempuan tersebut. Baik. Jadi intinya wanita yang haid tidak boleh berpuasa. Haram berpuasa. Dan kalau tetap berpuasa, puasanya enggak sah. Wa yajibu alaihima qada, dan wajib bagi keduanya yaitu mengqada. Wajib qada bagi keduanya. Liqauli Aisyah kana yusibuna dzalik. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalik. Hal ini juga menimpa kami dahulu di zaman Nabi SAW. Jadi ini menceritakan kepada orang-orang yang setelahnya. Diceritakan dahulu, yaitu haid dalam keadaan puasa juga menimpa kami di zaman Nabi SAW. Fanu'maru biqada'i shaum. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa. Wala nu'mar biqada'i shalah. Dan kami tidak diperintah untuk mengqada salat. Untuk salat yang kita tinggalkan karena haid tidak ada qada. Tapi untuk puasa Ramadan yang kami tinggalkan karena haid wajib qada. Ini insyaallah mafhum sudah, namanya juga murojaah ya Bang, banyak jelas. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan hamil dan menyusui. Hamil dan menyusui. Nah, apakah hamil dan menyusui ini adalah uzur bolehnya tidak berpuasa? Uzur apa bukan? Uzur. Jawabannya bukan. Jawabannya bukan.
Yang udur yang menjadi udur bagi wanita hamil dan menyusui itu bila dia khawatir membahayakan dirinya atau membahayakan janinnya. Kayaknya belajar ini sudah tahun kemarin tapi lama. Lupa ya. Iya, ya. Ilmu yang harus murajaah. Artinya, jamaah, wanita yang hamil atau menyusui tidak semerta-merta langsung dia itu tidak puasa hari, nggak boleh, nggak boleh. Ya. Dia harus dipastikan dulu apakah memang itu nasihat dari dokter yang percaya, ya kamu tidak boleh puasa karena begini-begini, maka boleh gitu kan. Atau dia coba dulu ya kan, dia coba dulu dengan keyakinan insya Allah saya bisa kuat untuk puasa. Tapi kemudian setelah dicoba kok melihat kayaknya mengkhawatirkan diri atau janinnya atau bayi yang disusuinya, maka ketika itu ada rukhsah bagi dia, itu uzur bagi dia untuk tidak puasa di bulan Ramadan. Nah, saya lanjutkan. Fal mar'atu idza kanat hamilan aw murdian. Seorang wanita apabila hamil atau dia menyusui, cukup belum? Wa khafat ala nafsi aw waladiha bisabri shaum. Dan dia khawatir akan membahayakan dirinya atau anaknya disebabkan oleh puasa, jaza lahal fitru. Maka boleh yaitu tidak berpuasa bagi wanita tersebut. Berdasarkan hadis riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha wada'a 'anil musafiri syatra salati was shaum wa 'anil hubla wal murdi'i shaum." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah meletakkan, yaitu mengangkat, menghapus dari seorang musafir separuh sholat. Kan musafir boleh kosor, boleh sholat. Wasaum, juga berpuasa, karena memang nggak wajib puasa bagi musafir. Juga diangkat dari al-hubla, wanita yang hamil, wal murdi, dan wanita yang menyusui, ya as-saum, berupa kewajiban puasa, itu diangkat dari mereka dalilnya. Tayyib, apabila wanita yang hamil dan menyusui mengkhawatirkan dirinya, janin atau anaknya, kemudian dia tidak berpuasa, apa konsekuensinya? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, bermacam-macam pendapatnya. Saya bacakan yang di sini aja. Kata beliau, wa taqdil hamil wal murdi makalal ayyam allati aftarataha. Wanita yang hamil dan menyusui, dia harus mengqadha untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Wa dzalika in khafata ala nafsihima. Hal itu apabila dia yang membuat dia tidak berpuasa karena takut mengkhawatirkan dirinya dan anaknya, dua-duanya. Artinya kalau dia tidak puasa karena khawatir pada kesehatan dirinya dan kesehatan anaknya, maka kewajibannya mengqadha saja. Ya, mengqadha saja. Wa in khafat al-hamil ma'a dzalika ala janiniha. Nah, awil murdi ala radiihima. Amat ba'al qadha. Tapi apabila seorang wanita ini orang yang hamil yang tidak berpuasa karena khawatir sama janinnya, atau wanita yang menyusui ini khawatir kalau puasa membahayakan anaknya, jadi bukan dirinya tapi janinnya yang dikandung atau anaknya yang disusui, sementara dirinya nggak khawatir, dia sehat, insya Allah aman, saya ini kuat. Maka beliau katakan di sini, aj'amat ma'al qadha an kulli yawmin miskinan. Dia juga harus membayar fidyah, memberi makan setiap orang miskin, plus juga mengqadha. Jadi dua. Jadi yang kalau yang dikhawatirkan cuma anaknya saja atau janinnya, kewajibannya dua. Selain qadha, dia juga membayar fidyah. Kan yang dikhawatirkan bukan dirinya, selain dia. Nah, gitu. Ini sebagai ulama berpendapat seperti itu. Jadi
membagi dua keadaan wanita menyusui atau wanita hamil ini. Kalau dia tidak berpuasa karena khawatir dengan kesehatan dirinya dan anaknya, dua-duanya, maka kewajiban satu saja, yaitu qada. Tapi kalau dikhawatirkan hanya anaknya saja atau janinnya saja, maka kewajibannya dua. Selain qada juga membayar fidyah. Ini satu pendapat, dan ini yang banyak diambil oleh imam-imam madzhab. Imam madzhab. Sebagian ulama mengatakan tidak seperti ini. Mereka mengatakan untuk wanita hamil dan menyusui, kemudian khawatir membahayakan dirinya atau anaknya, bila tetap berpuasa, kemudian dia tidak berpuasa, maka kewajibannya hanya fidyah saja. Ini sebagian seperti itu. Ya, dan ini pendapat yang pernah dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Jadi intinya di sini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat yang kedua itu adalah pendapat sahabat Abdullah bin Abbas. Pendapat yang pertama tadi yang membagi menjadi dua tadi, itu saya lihat itu umumnya para imam-imam madhab, karena mereka mengkiaskan dengan sakit. Mereka mengkiaskan dengan keadaan orang yang sakit. Bagaimana orang yang sakit itu? Apa? Mengqadha. Kan kalau dia yang membahayakan dirinya kan sakit dirinya kan, yang sakit dirinya. Maka sebagaimana orang yang sakit itu ketika sudah sembuh bayar qadha, maka bagi dia qadha. Tapi ketika janinnya dia kan tidak mampu. Kan dia tidak mampu untuk berpuasa. Tidak sanggup dia untuk berpuasa. Ya. Di satu sisi dia juga memang tidak mampu, gitu kan. Maka ketika tidak mampu disamakan dengan fidyah, dengan orang yang sakit tidak ada harapan untuk sembuh. Cuman sebagian ulama menggabung dua-duanya, yaitu bahwasanya wanita ini ada dua keadaan. Satu keadaannya sama dengan orang yang sakit kemudian sembuh, ya, sehingga kewajibannya adalah qadha, yaitu orang hamil, masukkan. Kemudian tahun berikutnya ada kesempatan untuk bayar puasa dengan puasa, maka qadha dia. Tapi ada yang orang hamil dan menyusui ini sama dengan orang sakit nggak sembuh-sembuh, ya, hamil kemudian menyusui, hamil lagi menyusui nggak sembuh-sembuh ini, tahun berikutnya hamil lagi dan menyusui. Maka dalam keadaan seperti ini kata mereka kewajibannya adalah fidyah, karena disamakan, dikiaskan dengan orang yang sakit nggak sembuh, nggak mungkin dia bayar puasa dengan puasa, maka kewajibannya dibayar fidyah. Nah, karena waktu yang terbatas, ya, mungkin yang bisa disampaikan mungkin ada. Oke, silakan Pak. Ustaz, banyak pekerja yang bekerja keras, Kerja keras, ya, betul. Banyak dia bekerja di panas matahari terus sampai bahasanya tidak kuat, Ustaz. Iya, betul. Tidak kuat. Itu gimana, Ustaz? Alasannya dia? Ya betul, itu juga udzur. Tetapi jangan dibiasakan. Itu udzur tapi jangan dibiasakan. Enggak, artinya pekerjaannya itu. Iya, benar Bang. Berjalan terus. Itu udzur tapi jangan dibiasakan. Nanti begini. Artinya kalau memang sesekali, ya itu udzur, itu rukhsah. Tapi kalau dibiasakan itu kan ada unsur kesengajaan di situ. Ada unsur kesengajaan. Seharusnya kalau dia tahu memang pekerjaannya berat, nggak membuat dia nggak sanggup untuk berpuasa, ya kan? Maka kenapa nggak diusahakan sejak lama-lama? Bagaimana caranya waktu Ramadan saya nggak kerja berat ini? Seharusnya seperti itu diusahakan. Sudah, anggaplah boleh, ya, anggaplah boleh. Karena memang ini termasuk rukhsah. Anggaplah ini boleh. Tapi kan sayang kan, Ramadan setahun sekali datang, belum tentu ketemu dengan Ramadan berikutnya. Jangan dipikirkan kan, masa berlalu begitu saja tanpa saya melakukan ibadah puasa. Padahal ini ibadah inti di bulan Ramadan tersebut. Ya, ibadah yang dikatakan oleh Nabi,
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, iman dan ihtisab, akan diampuni semua dosa-dosanya. Kemudian berlalu begitu saja dengan sengaja. Nah, sayang sekali. Nah, memang para ulama mengatakan uzur, tapi dikatakan jangan dijadikan kebiasaan. Masa sebulan penuh nggak puasa, kan sayang sekali. Nah, seharusnya seorang muslim yang memang bertekad untuk memaksimalkan Ramadan dari jauh-jauh hari sudah usaha nih bagaimana nanti pas Ramadan itu ya berkurang, saya bisa tetap berpuasa gitu kan, bisa tetap berpuasa. Kalau memang dia kerja bangun apa, gimana proyeknya itu diselesaikan urusan luar sebelum Ramadan, nanti setelah Ramadan bagian dalam lah yang dingin-dingin gitu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi hendaknya memperhatikan masalah afdoliyah seperti ini. Wallahu ta'ala. Gitu. Jika ada seseorang yang sakit keras bertahun-tahun terus meninggal, walinya itu apa cukup menggantinya dengan fidyah atau? Betul sekali. 6. Kalau ada seorang yang meninggal, ya, kemudian dia punya hutang. Nah, punya hutang. Apa yang kemudian dia tidak berpuasa kan? Tidak berpuasa. Apakah walinya harus membayarnya? Ya, walinya harus membayar. Apa yang dibayar tergantung hutangnya apa. Kalau hutangnya puasa ya harus puasa. Tapi kalau hutangnya fidyah ya fidyah. Nah, Kalau misalkan itu sakit keras bertahun-tahun terus meninggal. betul sekali, ya tergantung tadi. Sudah, ini kaidah saja, saya sebutkan kaidah. Hutangnya si mayit apa waktu itu? Kalau hutangnya puasa, ya puasa. Kalau hutangnya fidyah, ya fidyah. Gitu saja. Kan banyak kan masalah hal seperti ini. Seperti dia mungkin punya nazar. Nazar kan, misalkan dia nazar mau berpuasa, ini wajib ditunaikan. Nazar tapi belum sempat bayar, meninggal duluan. Maka kalau ada walinya mengetahui atau sebelum meninggal dia pesan, saya pernah bernazar untuk puasa tapi nggak, maka walinya membayarnya dengan puasa. Ini hutang kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau tadi hutangnya memang fidyah, ya maka yang dibayar adalah fidyah. Kan ini kan yang mau ganti kan sehat Ustaz, ya kan yang ganti. Yang ganti sehat, anak yang sehat. Tapi bapak itu yang si mayit tadi waktu masih hidup itu kan dia tidak berpuasa dalam uzur yang mengharuskan dia fidyah. Tergantung uzurnya, saya bilang tadi. Kalau uzurnya memang mengharuskan qadha, ya bayarnya nanti puasa. Kalau uzurnya itu berupa fidyah, maka bayar fidyah gitu aja ya. Kita umumkannya. Apa orang yang haid kemudian harus membayar fidyah atau dengan yang lain? Haid qadha. Kelupaan sampai ketemu Ramadan berikutnya. Oh, baik. Bagaimana dengan orang yang menunda qadha? Bukan fidyah ya qadha nih. Nah, bagaimana dengan orang yang menunda qadha? Pertama masalah qadha. Qadha ini ada dua macam. Pertama, qadha bagi orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja. Jadi sudah tahu Ramadan, dia sengaja nggak puasa, udah dengan sengaja puasa. Maka dia berdosa ketika itu. Ketika dia bertobat, biasanya kan kembali ke tobat nih. Kalau nggak tobat ya jangan di Ramadan aja nggak puasa, apalagi selain Ramadan. Kamu harus qadha, nggak mau dia aja Ramadan nggak mau puasa kok sengaja. Berarti kan kaitan sama tobat. Ketika dia tobat, maka di antara kewajibannya ada juga mengqadha semampu dia, sehingga dia semampu dia. Karena kadang-kadang orang itu kan banyak sekali utangnya, maka semampu dia aja, Contoh misalkan dia mampunya hanya yang tahun kemarin saja, sudah yang tahun kemarin itu saja, 1 bulan itu saja, begitu kan. Nah, bagi orang ini kapan mengqadhanya? Segera. Ini segera kayak gini. Kapan dia tobat, maka segera ketika itu dia harus segera mengqadhanya. Karena ini disamakan seperti orang yang ketiduran dari sholat, sehingga kelewat waktunya, maka kapan mengqadha? Segera. Ketika bangun cepat mandi atau wudu, kemudian sholat ketika itu, jangan diulur-ulur lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu qadha puasa bagi orang yang tidak puasa ada uzur tadi. Apakah karena safar, apakah karena sakit, apakah karena haid, ya, atau karena nifas. Maka bagi orang ini waktunya luas. Sampai masuk Ramadan yang kedua ini waktunya.
luas, boleh milih. Hanya saja disegerakan lebih utama tentunya, disegerakan lebih utama. Tapi tidak ada kewajiban. Waktunya memang luas. Ini waktunya sampai Ramadan yang kedua. Nah, kemudian pertanyaan sekarang, bagaimana Ustaz? Kalau ada orang ini mengulur-ngulur waktunya sampai masuk Ramadan kedua dan belum bayar. Ini ada dua kemungkinan lagi. Ada dua keadaan lagi. Dua terus. Pertama, kalau dia mengulur-ngulur qadha sampai masuk Ramadan kedua, ya, masuk Ramadan berikutnya itu karena ada uzur. Karena ada uzur, mungkin uzur yang awal itu belum selesai, sakit belum sembuh, atau kelupaan, termasuk uzur lupa. Uzur termasuk uzur lupa, mungkin cuma waktu itu cuma sehari gitu kan. Iya. Mungkin cuma sehari safar, nggak sengaja safar sehari kemudian lupa, bisa jadi. Kemudian pas Ramadan baru diingatkan sama anaknya. Atau pas Ramadan pas safar ingat, dulu safar yang seperti ini tahun kemarin saya motel nih. Baru ingat. Maka kata para ulama, untuk orang dalam keadaan seperti ini kewajibannya tetap hanya mengqadha setelah Ramadan yang kedua ini. Tapi bagi orang yang sengaja ya mengulur-ngulur sampai masuk Ramadan berikutnya, sengaja mengulur-ngulur padahal dia ada waktunya cukup, tidak ada uzur, tidak ada penghalang dan lain sebagainya. Tapi sampai masuk berikutnya, maka kata para ulama, sebagian ulama mengatakan selain qadha di setelah Ramadan kedua juga membayar ya fidyah untuk satu hari, memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya, jadi double. Oke, itu. Udah jawabannya. Apa tadi yang tanya? Asa, beraja. Itu bang. Iya. Gimana Nas? Barakallahu. Benar. Nah itu kalau tadi yang dengan sengaja tanpa udur tadi Ustaz. Iya. Sengaja tanpa udur, kemudian dia sampai itu dan itu Masuk berlangsung, Ramadan berikutnya. bukan Ramadan berikutnya. Nah, jadi memang sepanjang hidupnya dia. Oh, memang nggak puasa. Sampai dia meninggal. Fasik. Fasik, katakan fasik sampai dia meninggal. Ustaz. Itu ada kewajiban bagi ahli waris? Nggak ada. Apa ini orang ini memang fasik ya kan? Memang nggak puasa, nggak mau puasa. Dengan sengaja tidak puasa. Bolong-bolong Sampai ya. meninggal atau bolong-bolong tapi sengaja. Apakah ada kewajiban? Jawabnya tidak. Jawabannya tidak ada kewajiban bagi ahli warisnya. Kenapa begitu? Ya karena ketika dia sengaja tidak berpuasa, sudah ditulis bagi dia dosa. Sudah ditulis dosa bagi dia. Beda dengan orang yang tidak puasa karena udzur, tidak ditulis dosa. Tidak tulis dosa. Jadi orang sudah tulis dosa bagi dia yang akan menanggungnya sudah. Ada tanggung jawab nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Kalau qadha kan ada waktunya sampai menjelang Ramadan nanti. Sampai Ramadan berikutnya. Ya. Kalau fidyah udah. Apa ada batasan seperti itu juga atau bagaimana? Sama, fidyah sama juga. Tapi intinya meskipun waktunya luas, kalau mampu disegerakan maka lebih afdal segera ya, disegera karena lebih cepat, bebas tanggung jawab ya. Kalau saya tanggung jawab lebih aman. Takutnya lupa nanti ya. Lupa. Tumben nggak nanya nih. Kalau ada ya, apakah sama minumnya? Kalau ada ya, kalau memang tidak ada air yang tersedia maka air juga termasuk bagiannya karena satu porsi itu lengkap. Tapi kalau satu tempat memang air sudah ya banyak, sudah bisa ambil secara mudah lah, maka tidak harus. Dan kalau dihitung bersama ya kan, kalau kita hitung sekarang misalkan mentah sama matang, mentah misalkan 1,5 kilo, kita bayar zakat fitrah 3 kilo, berarti separuhnya 1,5 kilo. Itu kalau dikeluarkan berapa itu? Beras berapa beras sekilo? 13. Macam-macam. Saya kalau di tempat lain bilangnya 13 jadi. Ya macam-macam beras ya. Mirip-mirip tapi. Ya, iya memang mirip. Seandainya misalkan saya 13, 20.000 taruh 20.000. Iya. Maka matang juga satu porsi ya. 20.000 air lah. Airnya sudah insya Allah. Jadi memang
Ya, senilai. Kulinarim. Apa? Baik, cukup insya Allah. Dah bisa. Boleh ya, pinjam itu dibayar beras. Iya. Nah, baik, boleh beras. Makanan pokok. Uang nggak boleh nasi. Kan boleh. Uang nggak boleh. Uang ya, nggak ada. Uang nggak boleh. Nggak boleh uang. Apakah uang boleh? Nggak boleh uang. Jadi kalau mau bayar uang, belikan makanan dulu, baik matang atau mentah. Karena lafadznya to'am miskin. Fidyah itu to'am miskin kata Allah Ta'ala. Fidyah yaitu memberi makan orang miskin. Cukup. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang Al-Wajiz. Mas. Kita kopi-kopian. Punya ini. Gimana kalau ada dalil? Ente nak kacang أشهد أن لا Enggak, enggak bisa tuh. إله